Nah, sekarang kita lihat ini ada edge-nya kan, ada ujungnya kan. Meme juga ya, Nina juga ada kan ujungnya. Ambil bagian yang lain, diratain, di tap lagi supaya pertemuan antara warna concealer sama warna foundationnya itu nggak terlalu kentara. Tuh, udah kan? Oke teman-teman, video kali ini adalah lanjutan video tentang makeup 101 di Rabu minggu kemarin. Nah, di sini udah sampai dengan penggunaan concealer dan penjelasannya sudah jelas dan detail banget. Kita akan lihat kelanjutannya gimana sih, pakai apa aja. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan mulai ke videonya setelah yang satu ini. Oke, ya untuk concealer udah selesai. Sekarang ke bagian contour. Sekarang gue pakai yang Wet n Wild ya. Ini biasanya gue pakai seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk di hidung tuh kayak gitu ya. Ini bagian sini tuh, bagian sini ini sedikit aja. Ini untuk memastikan kita hilangin bagian rahang ya, terus bagian pelipis, sama bagian sini fungsinya ya. Jadi untuk bagian kontur hidung itu untuk bantu nanti kalau kita shading hidung ya, sedikit aja tapi udah kelihatan gitu loh. Jadi ini bantu untuk lebih memberikan struktur atau memberikan bentuk wajah ya, sama seperti di bagian pipi ini juga biar ngasih lihat ke kita kayak kita punya cheekbone ya, atau punya tulang pipi. Dan untuk bagian rahang ya, itu untuk bisa menyembunyikan atau kayak bikin si wajah lebih slim ya. Untuk bagian bibir sini untuk bikin bibir kayak lebih tebal gitu atau lebih seksi. Untuk bagian pelipis juga untuk memperkecil si bagian pelipisnya. Jadi intinya gini, untuk teman-teman yang memang punya wajahnya bulat gitu ya, jadi biar bisa lebih slim gitu kan. Kayak gua ini rahangnya kotak, jadi biar bisa oval. Kalau untuk panjang ini sih gimana? Panjang itu nggak usah panjang-panjang, sedikit aja, karena kan nanti kalau untuk di blend jadi nggak kelihatan belepotan di wajahnya. Udah ya. Oke, sekarang siapin brush buat ngeblend. Nah kebetulan gue pakai ini di Edge Cosmetics 128 punya Nina, udah gue pilihin nah yang itu ya. Jadi intinya kalau untuk ngeblend bagian kontur ini kita kayak sapuin dulu, tapi jangan dibawa kemana-mana supaya dia kayak ngeratain dulu. Nah baru dibawa ke atas tuh. Jadi sapuin dulu nih, lihat ya, sapuin dulu. Ini kan udah agak habis nih, baru dibawa ke sini. Jadi biar nggak terlalu coklat atau tidak terlalu berwarna kemana-mana, baru disebarin ke bagian atas tuh. Jadinya nggak ada garis kan, cuma ada kayak warna coklat gitu, tapi nggak ada bergaris kan. Nah gitu. Jadi kita ulang di sini. Nih di blend dulu, jangan dikemana-manain, tetap di sini. Baru yang atas kita blend supaya tidak ada garis. Udah kan, udah gak ada garis. Baru yang ini juga kita bawa ke bagian sebelah sini, baru blend lagi agak ke atas sedikit. Jadi biar si konturnya itu kayak nggak kelihatan coklat banget gitu loh. Ini diginiin, jangan dibawa kemana-mana sampai dia ngeblend. Ini sama. Terus baru ditarik, terus bawa ke atas. Ya. Look at me. Oke. Iya benar. Udah. Oke. Ya, seperti itu kurang lebih. Yeay. Ya teman-teman, tuh kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikut, yaitu di bagian rahang ya. Jadi sama aja, blend gini, ratain dulu ya teman-teman. Pastiin kita mau pakai sampai bagian sebelah mana. Nah yang pasti intinya kalau kayak ada garis kita harus ratain. Sekarang kalian bisa lihat nih ada garis ya, ini harus diratain.
Tuh. Jadi kurang lebih gitu. Jadi garisnya hilang. Kalau ada garis, nih lihat, Ya. ini garisnya harus hilang. Uh-huh. Tuh. Oke, untuk sisanya kalian coba ikutin ya info yang tadi gua sampaikan. Kita akan blend dulu biar videonya nggak terlalu lama ya. Oke. Oke, next, semua produk krim udah selesai. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang Powder. ya. Ini sangat amat recommend banget ya untuk teman-teman ya, recommended karena dia sudah ada highlighting powder. Jadi bukan highlighter. Beda ya. Beda. Highlighting itu adalah powder yang bisa memberikan highlight atau cahaya terang di wajah. Kalau highlighter itu yang bling-bling. Oke. Oke. Nah, ini gue saranin pakai yang Wet n Wild. Jadi dia udah ada dua sebenarnya, highlighting powder sama kontur, tapi konturnya habis. Ini yang Wet n Wild yang caramel toffee, tapi ada yang lebih rekomend juga yang dulce de leche ya. Gue pakai brush ini ya, Nina pakai brush ini. Sebenarnya sih sama-sama aja, cuman itu dia terbatas brushnya ya. Jadi diambil produknya, Nah, biasanya gue pakein di bagian bawah mata. Oke. Dan semua bagian dimana kita pakai concealer. Jadi khusus buat bawah mata, gue tap dulu ya teman-teman. Tuh, supaya ngilangin creasingnya, baru pakai si highlighting powdernya dan diratain sesuai bentuk kita pakai concealer. Kayaknya yang ini beginner agak keriwul ya. Iya, pasti ya. Ini di brush atau di tap-tap? Di tap, karena kita harus pastiin bagian basahnya itu ketutup. Kalau di brush nggak semua bagian langsung ketutup, karena takutnya gitu ya kalian pakainya banyak gitu. Makanya gue saranin kalau untuk pemakaian semua produk krim itu bener-bener sedikit aja, tapi kalau kurang tinggal ditambah, gampang gitu. Nah, untuk semua bagian yang pakai concealer, pakein dulu highlighting powdernya ya. Kita akan balik lagi ya, tunggu di sini ya. Oke. Gimana hasilnya? Oke, nih kayak lihat, Nina coba lihat ke sebelah sana tuh. Oke, balik lagi. Nih, jadi untuk ngeblendnya itu bener-bener udah rapi semua ya. Nah, sekarang lanjut kita pakai powder. Jadi untuk penggunaan powder, kalau gue pribadi, karena kan macam-macam ya dan banyak kebiasaan sendiri-sendiri. Kalau gue biasa pakai untuk bagian kayak kontur gitu ya, ini bagian-bagian gelap, karena tadi bagian yang concealer udah pakai yang highlighting powder. Sekarang pakai untuk bagian yang pakai kontur, itu pakainya dari Maybelline Fit Me yang nomor 15 itu. Nah, biasanya gue tap ya, ini biar nggak belepotan tuh, di tap ke capnya, terus pakainya di tap juga. Oh, di yang gelap-gelap ya. Kenapa di tap? Dia supaya powdernya nggak berantakan kemana-mana. Nah, ini bukan. Tuh. Iya, jadi untuk penggunaan semua produk krim intinya itu harus disetting lagi pakai powder. Satu, fungsinya adalah supaya si produk krimnya nggak gampang geser ya. Jadi terus nggak nempel kemana-mana, nggak belepotan. Itu yang satu. Yang kedua adalah dia bakalan tahan lama. Itu teman-teman. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke bagian kontur. Ini brush buat kontur. Ya, ini juga sama kurang lebih seperti ini ya. Oke, gua akan pakai dari Absolute New York ya teman-teman. Oke, gua akan pakai dari Absolute New York yang Pro Contour Palette yang light ya. Ini kayak gini. Ambil produknya, jangan lupa di tap dulu supaya nggak terlalu banyak ya nempel ke mukanya. Nah, untuk aplikasiin kontur kayak kurang lebih kayak kita pakai kontur krim tadi ya, fokusin di sebelah sini, baru diratain, baru di blend.
Nah, untuk bagian hidung, gue ambil brush kecil ya teman-teman. Ini Morphe yang 505 seperti ini. Aku ini. Ya, sama aja kurang lebih. Bawa atau ambil produknya secukupnya, di tap, terus dipakai untuk kontur hidung. Oke, ini kalian bisa lihat ya perbedaannya, ini udah pakai dan ini belum. Jadi setelah pakai itu digarisin ya gitu, tapi ini ada ujungnya, ini di blend lagi. Gua mau kerjain alis dulu. Jadi sebelum bagian mata kita akan bingkai alis dulu biar kayak ngebingkai matanya tuh lebih pas gitu. Yeah. Oke, untuk alis gue pakai dari Etude yang drawing eyebrow ya kayak gini. Dia ada 2 ujungnya atau double ended. Kalau aku pakai pensil alis favorit aku Sweetheart yang dark brown. Oke, ya. Oke, untuk bagian alis kalian bisa lihat kan, alis gue nggak simetris lah intinya ya, gitu acak-acakan malahan. Iya. Tapi gue bakalan jadiin ini bagian yang paling ini tuh kayak tumpuan gue. Ini contoh aja. Jadi untuk bikin alis kalau gue biasanya ambil dari bawah sini ya. Nggak kelihatan, sorry. Bawah sini, terus gue ambil lurus ya. Kalau kalian bisa lihat dari dekat, sebenarnya ini di bawah ini masih ada bulunya. Cuman gue cuekin aja. Tuh. Kurang lebih kayak gini ya. Terus untuk yang bagian yang nggak ada rambutnya gue isi pakai pensil. Sapuin dulu. Ning. Aduh. Aku terus terang paling nggak bisa pakai pensil alis dan aku tuh sampai les. Oke, untuk bagian atas kita lihat yang sebelah ujung juga. Gue tarik. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk bagian depannya nggak usah dipakai pensil lagi, tinggal disisir aja pakai spulinya. Dah, kurang lebih kayak gitu. Karena aku memang kulit bentuknya bulat gitu, jadi kayaknya kalau pakai yang kayak shady agak aneh ya, karena kan kalau alis itu kebiasaan bukan? Ya, dan catatan aja untuk alis, kalau misalkan gue bikin seperti ini, kalian nggak perlu bikin sama gitu lah, harus begini. Itu intinya gini loh, alis itu sama seperti baju. Pada saat kita pakai baju tertentu, terus kita pede, ya udah, kenapa enggak gitu. Jadi semua tergantung kalian, itu loh intinya. Nah, gue mau lanjutin bikin yang sebelah lagi ya teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian blush on ya teman-teman. Gue punya yang banyak macamnya, ini dari Morphe yang 9B ya, blush on palette. Kenapa sih gue pilih ini? Karena yaitu dia biar bisa bebas berkreasi gitu ya. Jadi untuk saat ini gue mau pakai yang warna yang ini ya. Dina terserah mau pakai yang mana. Aku mau pakai yang ini. Aku mau pakai yang ini. Oke. Oke. Nah, untuk blush on itu dipakai kurang lebih sedikit di atas dari kontur. Sedikit di atas kontur. Oke teman-teman, untuk bagian wajah semuanya udah lengkap.
lengkap, udah gue kasih tahu detail. Nah, ini udah 15 menit, jadi teman-teman buat semua yang penasaran bagian matanya gimana, cara detailnya kayak gimana, tonton terus di hari Rabu minggu depan. Sampai ketemu lagi di Makeup 101 di channel gue, Sedi Aulia. Makasih yang udah nonton dari tadi, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!